saya Maresa. Pada video kali ini saya akan membawakan materi yaitu memahami teori komunikasi. Nah, sebelum memahami lebih jauh terkait teori komunikasi, kita perlu tahu dulu nih definisi dari teori komunikasi itu sendiri. Teori komunikasi adalah kerangka kerja yang akan memberikan kita pemahaman bagaimana suatu komunikasi itu dapat terjadi, efek dari komunikasi, dan bagaimana cara kita memanfaatkan teori komunikasi itu sendiri secara efektif. Teori komunikasi dapat diterapkan di berbagai bidang, seperti bidang media, pendidikan, dan hubungan interpersonal. Teori komunikasi berfokus pada 6 komponen kunci dalam proses komunikasi, yaitu pengirim, penerima, pesan, saluran, konteks, dan umpan balik. Contohnya, pada saat kita melakukan presentasi pada suatu mata kuliah dan teman kita memberikan pertanyaan, masukan, atau saran. Teori komunikasi dikelompokkan berdasarkan fokus dan pendekatannya. Pendekatan teori komunikasi sendiri ada 4. Yang pertama, teori psikologis yang menganalisis proses internal komunikasi seperti persepsi, koneksi, dan emosi. Teori sosiologi berfokus pada peran komunikasi dalam struktur sosial dan interaksi sosial. Ketiga, teori budaya yaitu menjelajahi bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi. Dan yang terakhir, teori media menganalisis pengaruh media massa terhadap individu atau masyarakat. Dalam komunikasi terdapat 6 jenis teori komunikasi berdasarkan 4 pendekatan sebelumnya. Yang pertama adalah teori interaksi simbolis yang menjelaskan bagaimana kita menciptakan makna melalui interaksi sosial dan penggunaan simbol. Implikasi pada teori ini menekankan pentingnya komunikasi dalam membentuk persepsi, identitas, dan interaksi sosial. Salah satu penerapan komunikasi menggunakan teori interaksi simbolik dalam kehidupan kuliah adalah membentuk kelompok belajar, di mana tiap anggotanya dapat menuangkan ide dan berbagi pandangan dalam diskusi kelompok. Yang kedua adalah teori fenomenologi yang menekankan pengalaman subjektif dan makna yang dibangun oleh individu dalam komunikasi. Terdapat 3 poin penting dalam teori ini. Yang pertama, pengalaman yang dimiliki tiap individu yang membentuk persepsi. Yang kedua, makna dibentuk melalui interpretasi. Dan yang terakhir, dialog yang memungkinkan individu berbagi pengalaman dan membangun pemahaman bersama. Salah satu penerapan komunikasi dengan teori fenomenologi dalam kehidupan kampus adalah saat diskusi kelas. Diskusi dapat menemukan solusi dan membentuk makna baru mengenai materi yang diajarkan, agar dapat memperkaya ilmu terkait materi saat perkuliahan berlangsung. Teori kritis mengkaji bagaimana komunikasi digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat. Teori ini terdapat poin-poin penting yang terdiri dari ideologi yang mendasari struktur sosial dan kekuasaan, dominasi yang digunakan untuk mengontrol dan mengeksploitasi, dan emansipasi untuk membebaskan individu dari dominasi. Salah satu penerapan komunikasi dengan teori kritis dalam kehidupan sehari-hari adalah diskusi isu sosial yang sedang hangat dibicarakan baik dengan teman maupun melalui media sosial. Teori sistem melihat komunikasi sebagai sistem yang terstruktur dan saling berhubungan. Elemen-elemen yang terdapat pada teori ini terdiri dari subsistem yang membentuk sistem komunikasi. Interaksi merupakan hubungan timbal balik antara elemen dan sistem. Homoestatis untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sistem, serta umpan balik. Salah satu penerapan komunikasi dengan teori sistem dalam kehidupan kerja adalah terbentuknya tim atau divisi yang berfungsi sebagai sistem, agar komunikasi lebih efektif dan dapat mencapai suatu tujuan bersama dalam dunia kerja. Teori kultivasi. Teori ini membahas bagaimana exposure media mempengaruhi persepsi seseorang terhadap dunia. Salah satu penerapan komunikasi dengan menggunakan teori kultivasi adalah
membahas isu sosial yang sedang hangat dibicarakan di media sosial. Teori difusi inovasi menjelaskan bagaimana inovasi baru menyebar melalui masyarakat. Teori ini memiliki 2 poin penting yang terdiri dari tahap adopsi dan faktor pengaruh yang mempengaruhi keputusan adopsi sendiri. Jika kita memahami teori ini, kita bisa memahami bagaimana perubahan dan inovasi menyebar dan bagaimana kita sendiri berperan dalam suatu proses. Salah satu contoh penerapan komunikasi dengan menggunakan teori difusi inovasi adalah saat mengkampanyekan kebiasaan baru dengan di rumah aja dan menjaga jarak individu minimal 2 meter saat fenomena COVID-19 kemarin. Berdasarkan teori-teori yang telah dijabarkan tadi, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu dengan memahami teori komunikasi, itu dapat membantu kita untuk berkomunikasi efektif dan dapat memahami dunia sekitar kita dengan lebih baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah!